Baik, saat ini saya akan merekam untuk hasil pemeriksaan dari pengaruh penggunaan buku KIA yang lama dengan yang terbaru ya, di mana yang akan saya poin view atau poin pentingnya itu adalah di bagian self monitoring. Jadi di dalam buku KIA yang baru itu kan ada lembar di mana ibu bisa memonitoring dan menceklis tablet tambah darah yang diminum, sehingga diharapkan kepatuhannya itu dapat lebih meningkat. Nah, di sini saya masukkan dalam coding-coding datanya, yaitu untuk kelompok kontrol saya bagi menjadi di sini saya coding menjadi 0 dan kelompok intervensi saya coding menjadi 1. Jadi nanti bisa langsung buka SPSS-nya, terus nanti langsung dapat hasil ini, tapi saya jelaskan dahulu. Lalu untuk SD saya coding 0 sampai ke pendidikan tinggi saya coding 3. Gitu ya. Sedangkan kalau pekerjaan saya coding bekerjanya itu 0 dan tidak bekerjanya itu 1. Nah, untuk grafida tidak perlu saya kasih penjelasan, hemoglobin, dan untuk data-data numerik saya tidak perlu kasih penjelasan di values-nya. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk ketuban saya jelaskan ya, karena di sini permintaannya adalah apakah ketubannya intak. Intak itu artinya apakah ketubannya utuh gitu ya. Maka saya kasih coding 0 untuk yang utuh, 1 untuk yang tidak. Gitu. Nah, untuk data kontraksi di sini ada yang di sini pertanyaannya adalah kontraksi setelah 15 detik persalinan. Jadi pada saat persalinan gitu ya kan kita akan melakukan masas gitu ya setelah PTT plasenta keluar, maka yang kita lakukan pertama kali masas gitu. Nah, setelah 15 menit masas itu ada kontraksi enggak gitu. Nah, ini untuk kita melihat bagaimana sistem kerja di uterusnya baik atau tidak gitu ya. Di sini saya tulis iya dan 0 ini saya tulis tidak ya. Oke, nanti saya kirim datanya. Lalu selanjutnya yang lain-lain tidak saya coding. Kenapa tidak di coding? Karena datanya numerik. Jadi saya tidak perlu kasih penjelasan lagi di setiap datanya gitu ya. Lalu saya klik ke bagian variable view. Dari sini kita bisa menginput ya. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita boleh pastikan seluruh datanya ini semua sudah diisi dan sebagian besar tidak sudah diisi ya, dan tidak ada satupun data yang kosong sehingga analisis datanya bagus dan valid, tidak ada data yang missing gitu ya. Nah, termasuk mulai dari self monitoring. Karena tugas kita di sini adalah untuk melihat data distribusi data ya. Untuk data kategori kita merubahnya menjadi distribusi frekuensi, sedangkan untuk data numerik kita akan merubahnya menjadi data tendensi sentral dan untuk data dispersi yang bisa kita sajikan. Tapi dalam data ini tidak semuanya kita sajikan, hanya pada data-data yang fokus saja. Kita cuma butuh nilai rata-ratanya aja gitu ya, dan kita cuma butuh nilai distribusi frekuensinya aja. Nah, karena ini datanya harus kita cek dulu, maka kita tidak perlu membagikan antara yang kelompok kontrol dan intervensi dulu ya. Kalau kita cuma ingin melihat apakah data itu tidak ada yang missing, kita bisa melihatnya dengan teknik analisis data. Kita langsung pakai komputer dan tidak perlu menggunakan manual untuk menghemat waktu. Maka kita buka, ini SPSS-nya sudah siap ya. Lalu kita klik analyze ya. Terus kita klik descriptive statistik, lalu kita ingin apa gitu. Nah, kalau kita sifatnya hanya ingin melihat data deskriptif dan data frekuensi seluruh sampel, jadi tidak ada yang missing, itu kita lihat dulu gitu ya. Nah,
Pada saat menganalisis, sebaiknya untuk data kategorik yang sifatnya kategorik ordinal dan nominal dan data continuous atau data numerik yang di sini adalah interval dan rasio itu sebaiknya jangan dibarengkan, karena kalau dibarengkan nanti hasil analisisnya jadi ambigu. Padahal kita kan sudah jelas kalau untuk data nominal ordinal kita hanya melihat distribusi frekuensinya, sedangkan kalau untuk data numerik ya interval dan rasio kita harus melihat bagaimana sebaran data. Di sini kita klik frekuensi, kita klik yang kategori tadi pendidikan, pekerjaan ya, grafida gitu ya. Nah, terus lain itu adalah ketuban intak ya. Di sini tadi minta kategori, lalu yang kontraksi di 15 menit pertama. 15 detik pertama ya. Itu tadi. Kayaknya tadi data kategoriknya sudah masuk semua. Terus kita melihat. Nah, di dalam data kategorik ini kita juga bisa menambahkan chart. Chart itu termasuknya adalah bagan gitu ya. Kalau datanya itu kategori, kita bisa menggunakan bagan bar chart gitu ya untuk datanya. Continue, terus kemudian datanya kategori kita klik OK. Itu bisa juga kita menggunakan pie chart juga bisa, bar chart juga. Ini saya pakainya bar ya untuk data kategori. Kita selanjutnya klik continue OK. Nah, di sini akan tampil hasil datanya di mana kelompoknya kita sudah cek bahwa di sini. Sebelum kita cek satu persatu ya, kita harus cek dulu. Oh, data self monitoring itu valid semua. Pendidikan valid semua, pekerjaan, grafida, ketuban, dan kontraksi. Tidak ada data yang missing. Data yang missing itu maksudnya data yang tidak dianalisis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ngecek dulu yang self monitoring ini emang tadi di kelompok kontrol itu ada 61, yang intervensi ada 60. Nah, selanjutnya untuk data pendidikan ini cocok ada 121 orang ya. Nah, ini kita belum bisa membagi-bagi setiap kelompoknya ya. Nah, ini kita dapat. Nah, dari data-data yang seperti ini kita langsung analisis. Nah, selanjutnya juga kita bisa menggunakan data grafik menggunakan diagram batang ya. Seperti ini. Kita juga bisa untuk data-data kategori. Lalu Bu, gimana kalau biar hasilnya sama dengan yang ada di artikel? Kita pengen membedakan yang mana yang ibu hamil pendidikannya berdasarkan dari kelompoknya. Berarti kita bisa ke analyze, deskriptif, kita masuk ke cross tab. Nah, cross tab kita membedakan kolomnya itu ya. Kalau untuk kolom dimasukkan ke self monitoringnya, pendidikan kita masukkan pekerjaan tadi ya, grafida, ketuban intak, dan kontraksi di 15 detik pertama. Gitu. Lalu setelah itu kita klik statistiknya, karena kita baru sampai di level deskriptif, kita nggak perlu analisis statistiknya, kita hanya ingin lihat pembagian datanya aja berdasarkan kolom. Ya, kita klik yang tadi ya, cell, terus kolom, continue. Terus kita klik OK. Dari sini kita bisa melihat bahwa semua datanya itu valid, tidak ada data yang ketinggalan di input ya, tidak ada yang missing. Dan ini hasilnya sama seperti yang ada di artikel tadi. Mungkin ada sedikit perbedaan di dalam data karena ini saya menggunakan data yang terakhir sepertinya ya. Di sini kita lihat di 21, 19, 21. Kalau kita lihat di outputnya tadi ya, di 21, 19, 21. Ya, sama ya. Ini untuk datanya. Oke. Itu untuk data yang sifatnya deskriptif. Lalu kembali lagi kita ke input data tadi ya.
sekarang itu tadi data deskriptif untuk yang data kategorik ya. Sekarang kita masukin untuk yang data deskriptif yang sifatnya datanya numerik. Itu malah justru lebih mudah lagi. Kita tinggal klik analis, deskriptif, dan frekuensis. Nah, ini kita langsung lihat di sini di semuanya. Kita masukin umur ibu, HB pre, HB post ya, kepatuhan, terus pembukaan, kontraksi, lama, durasi kala 1. Ini kita anggap, lama tadi nggak masuk ya. Durasi kala 3 ya, berat badan bayi, lalu estimasi perdarahan ya, terus Apgar skor di 1 menit dan asupan intiknya. Kita masukin semuanya. Lalu kita rubah ya, kita rubah statistiknya itu. Kalau tadi kita udah langsung oke gitu ya. Nah, display frekuensi kita rubah karena kita tidak perlu melihat frekuensi tabel, tapi kita perlunya apa tadi? Kalau di dalam statistik kita perlu nilai apa? Nilai rata-rata, nilai tengah, nilai modus ya yang paling banyak keluar, nilai minimum, maksimum, standar deviasi, varian, serentang. Sebenarnya cuma itu aja sih. Nah, baru setelah itu kita klik continue, terus kita klik OK ya. Nah, di sini tadi saya masih masukkan chart ya. Oh iya, kalau chartnya saya ulangin lagi ya. Kalau tadi analisis deskriptif frekuensi untuk chartnya, karena ini adalah data numerik, maka chartnya kita menggunakan histogram. Dan sambil boleh ditampilkan kurva normalnya ya. Kalau diagram batang itu untuk data yang kategorik. Nah, di sini kita lihat ternyata semua datanya sudah valid, tidak ada yang missing ya, 0000 gitu ya. Nah, kita masukkan semua. Nah, selanjutnya kita bisa dapat nih nilai rata-ratanya gitu ya. Rata-rata, mediannya, nilai modus, standar deviasi, variance, range minimum dan maksimum. Terus udah bisa dapat langsung ke diagramnya. Nah, masalahnya Bu, ini kan kita cuma seluruh kelompok. Bagaimana kalau kita perlu membedakan antara tiap kelompoknya? Kalau kita perlu membedakan tiap kelompoknya, itu lebih mudah dengan menggunakan analisis deskriptif explore. Lalu, masukkan saja faktor yang mau kita teliti seperti variabel yang kita teliti seperti umur, HB ya, terus kepatuhan, kan ingat datanya harus numerik ya. Terus pembukaan, durasi setiap kala ya, berat badan bayi, estimasi perdarahan, Apgar skor gitu ya, asupan protein. Nah, baru habis itu untuk membedakan pada setiap kelompoknya kita masukkan faktor list di bagian self monitoring itu tadi ya. Self monitoringnya kelompok kontrol atau intervensi. Baru setelah itu kita klik statistiknya aja. Kalau kita nggak perlu diagram plots-nya. Kita klik OK. Nah, kalau sudah kita langsung udah dapet nih ya umur ya. Umur pada kelompok kontrol sudah dapat, kelompok intervensi juga dapat. Ini membedakan kelompok HB ya. Kelompok kontrol HB-nya berapa, mediannya berapa, standar deviasinya berapa, minimum, maksimum, rentang gitu. Nah, kalau sudah kita bisa save ini datanya. Langsung kita save aja datanya. Kuliah. Kalau sudah kita langsung save datanya. Sini ya, latihan data deskriptif. Nah,
save output. Nah, ini kan outputnya bisa dibaca. Kita bisa pindahkan ke dalam tabel. Nanti kita di pertemuan terakhir kita bisa memindahkan tabel. Nah, tapi file ini hanya bisa diakses dengan dengan komputer yang punya instalan aplikasi SPSS. Lalu pada komputer yang tidak punya instalan aplikasi SPSS itu kita bisa ekspor untuk melihat aplikasi datanya. Kita klik ekspor, lalu kita rubah ya. Di sini latihan deskriptif ya. Latihan deskriptif, SPF-nya dihapus, latihan deskriptif 1 gitu ya, kelas. Nggak usah, latihan deskriptif 1, lalu klik save. Lalu sudah itu kita klik OK. Nah, kalau sudah, itu kan nanti outputnya sudah keluar di dalam materi kita ya. Lalu kita buka folder tempat kita save tadi. Kita buka folder, terus langsung dapat. Inilah hasil dari analisis kita hari ini. Tuh ya, langsung dapat apa yang kita analisis untuk data kategorik ya. Untuk data kategoriknya sudah dapat, lalu untuk diagram-diagramnya juga sudah sesuai dengan keinginan, dan ini bisa dibuka di Microsoft Office gitu ya tadi. Oke, sudah, silahkan untuk di sini silahkan nanti untuk diulang ya, diduplikat cara analisisnya, lalu nanti bisa dikirimkan.